Hai, halo ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading ringan dulu ya. Nggak ringan juga sih sebenarnya. Kita reading yang santai, yaitu tentang pesan semesta terlebih dahulu. Ya, pembuka tahun kita lihat yang baik-baik dulu ya. Cinta-cintaannya nanti. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin buat kalian semua selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini apa yang menjadi afirmasi positif kalian menjadi kenyataan dan dimudahkan segala urusannya dan berkah selalu dan bahagia selalu apapun situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle. Ini ritual candle spesial tahun baru buat kalian. Seperti biasa ya, dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebelum reading, seperti biasa kita cek energi kalian dulu. Aku juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku ucapkan terima kasih banyak juga. I love you all. I love you sekebon. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa jika di dalam readingan semesta ini ada kaitannya dengan si dia. Ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku, jangan ditelan bulat-bulat. Kalau kalian rasa bisa kalian adaptasi, silakan diambil, tapi jika tidak, jangan diambil, abaikan. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Untuk tahun baru ini tidak ada perubahan, aku tidak pernah menaikkan harga sejak tahun 2021. Kecuali nanti ada hari raya monyet, aku baru ganti, baru naikin harga. Ini yang nggak ngerti nanti salah paham lagi nih. Ya, jadi aku di tahun baru ini nggak ada menaikkan harga masih harga lama, masih harga tahun 2021 ya. Cuman ada kebijakan mungkin yang berubah gitu. Terus aku juga buka yang baru lagi, aku aku ngadain readingan yang untuk 1 pertanyaan dan 2 pertanyaan, tapi dalam bentuk foto dan voice note seperti itu. Biasanya kan minimal 3 pertanyaan. Oke, energi kalian secara keseluruhan healer of the ages. Aku lihat kalian banyak lagi mencoba atau bahkan memahami atau mempelajari tentang keseimbangan antara pikiran, hati, juga tindakan. Mengontrol emosional dalam diri kalian untuk bersikap lebih dewasa. Itu yang terjadi di energi kalian saat ini. Positif. Tapi kenapa ada ini? Ya, energi kalian di sini ada door to personal healing and happiness. Kalian lagi membuka peluang untuk bisa lebih berbahagia di tahun baru ini, sepanjang tahun kalau bisa ya, seumur hidup ya. Banyak hal-hal baru yang membuat kalian tertarik untuk kalian lakukan, atau ide-ide baru apapun itu yang menurut kalian ini adalah kesenanganku, ini adalah kebahagiaanku, maka aku ingin lakukan itu. Ya, hostilities, kalian lebih banyak defensif atau lebih banyak mempertahankan diri, mengatur strategi, mengatur planning, rencana ya, untuk bisa kalian perjuangkan sesuatu atau bahkan mungkin seseorang di sini ya. Lagi banyak siasat nih, sepertinya banyak rencana kalian di 2024.
broken heart. Aku nggak tahu apakah kalian ada yang masih di situasi patah hati, kecewa saat ini, atau kalian sedang berusaha untuk meninggalkan kekecewaan di tahun 2023 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak berhasil di 2023. Ya, ada energi pelepasan di sini. Kalau memang sudah retak ya sudah, lepaskan. Kemudian ada rest and rejuvenation, ya. Energi kalian nggak mau terlalu ribet, nggak mau terlalu pusing. Kalian lebih banyak berfokus dengan healing kalian, melakukan perubahan-perubahan diri, update diri, entah ini secara spiritual ataupun secara fisik. Rejuvenation, melakukan peremajaan. Mungkin yang wanita mulai mempercantik diri, yang pria mulai mempercakap diri dengan olahraga atau merubah penampilan. Yang wanita-wanita juga bisa jadi mungkin pada diet, pada merubah penampilan, glowing-glowingan. Self love-nya mulai kuat, aku lihat ya. Kita lihat situasi kalian ya, apalagi nih setelah melakukan yang namanya resolusi. Gimana kalian sudah jangan mikirin resolusi ke depan aja ya. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk untuk resolusi yang akan datang. Padahal waktu yang baik itu adalah memikirkan atau mengingat, flashback balik resolusi kalian kemarin di tahun 2023 apa aja yang sudah tercapai ya. Jangan melupakan resolusi yang sebelumnya tapi sibuk dengan resolusi baru. Oh ya, aku minta maaf dulu ya ayah-ayahku semua sebelumnya. Aku bolos lama, salah satunya karena ada acara juga, acara keluarga, banyak acara keluarga. Kemudian aku memang dapat teguran dari spirit guide aku untuk tidak reading dulu sampai di 1 Januari. Kenapa? Biar kalian semua tidak terganggu energinya dengan hasil readingan. Karena readingan kan nggak melulu tentang yang positif, kadang-kadang ada hal-hal negatif. Jadi aku sengaja membiarkan kalian enjoy dulu, menikmati akhir tahun baru, tutup tahun baru. Kok akhir sih, awal tahun baru ya. Jadi kalian tidak terinjeksi sama readingan aku gitu. Ya nggak tahu kalau kalian reading di lain ya. Jadi kalian biar bisa fresh pikirannya tanpa tarot aku dulu. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Nah, keluar 6. Oke, energi kalian di sini ada strength, ada power yang meningkat di dalam diri kalian, atau ini tentang upaya untuk meningkatkan power, kepercayaan diri. Sepertinya di 2024 ini banyak keberanian yang sedang ingin kalian tampilkan atau kalian munculkan di dalam diri kalian, ya. Nggak mau lagi lihat ke belakang. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya, ingin melepaskan diri. Tahu banget ya, sesuatu yang membelenggu, sesuatu yang toksik di belakang kalian itu adalah sesuatu yang unfaedah atau tidak berarti dan tidak bermakna. Kalian lebih mencari pencerahan di dalam diri kalian ke depannya. Misi jiwa aku apa? Tujuan hidup aku apa? Seperti itu. Umur sudah makin bertambah, apakah aku harus gini-gini aja? Sementara mungkin masih banyak hal yang bisa kamu temukan. Banyak pemikiran yang mulai ke arah situ. Justice, ada keputusan tegas yang mungkin saja sudah kalian lakukan ya. Ini juga tentang pengadilan terhadap diri sendiri. Kalian kali ini mau bersikap adil, bersikap tegas, atau bersikap selayaknya kalian itu butuh atau perlu dihargai. Kalau nggak ada orang yang mau menghargai kalian, ya sudah, berarti kalian sendiri yang menghargai diri kalian. Itu prioritas kalian kalau aku lihat situasinya ya. Kemudian ada Ten of Wands, melepaskan beban-beban ya. Selama ini mungkin banyak beban yang sudah kalian pikul, banyak beban pikiran atau beban-beban lainnya. Sepertinya kayak kalian mencoba meringankan beban itu untuk di sepanjang tahun 2024 supaya kamu bisa menyisir kembali, menata ulang kembali, atau transformasi, memindahkan beban itu, entah ini memindahkan beban itu ke pihak lain atau memindahkan atau melepaskan beban tersebut dengan versi kalian masing-masing ya. Banyak yang merencanakan apa ini? Ke luar negeri kah? Atau kalian lagi berencana
pingin menaikkan, entah ini menaikkan haji atau sekedar umroh, entah ini kepada orang tua atau kepada seseorang, atau jangan-jangan untuk diri kalian sendiri. Banyak yang punya planning, nggak banyak sih, beberapa ya. Tapi kalau yang punya keyakinan-keyakinan lain mungkin ke negaranya masing-masing, mungkin yang Kristen di Vatikan, mungkin yang Cina kemana gitu ya. Aku lihat ada rencana perjalanan spiritual yang ingin kalian lakukan atau baru saja direncanakan. Masalah realisasinya ya nggak tahu nanti seperti apa. Kalian lebih kepada pasrah aja, yang penting niat dulu. Oke, kemudian sini ada Page of Cup. Ini dia ya. Ingin membuka lembaran baru. Lembaran baru ini tidak melulu tentang perasaan. Bisa jadi lembaran baru ini menuju kepada tentang kebaikan-kebaikan hidup ke depannya. Berkah, blessing yang sedang ingin kalian kejar. Banyak misi jiwa yang sudah terbentuk kalau aku lihat untuk di 2024 ini. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif lagi ya. Oke, kemudian di sini ada Hermit tuh, kan? Banyak yang sudah mendapatkan pencerahan. Dari manapun pencerahan yang kalian dapatkan itu adalah kode, tanda dari semesta bahwa memang ada yang harus kalian rubah, ada yang harus kalian bentuk, atau ada yang harus kalian rebuilding lagi, atur ulang, keeping zero, atau bahkan sekedar ya membangun apa yang sudah hancur di dalam diri kalian atau di dalam situasi yang pernah kalian lewati. Itu ini bakal banyak yang fokus sama diri sendiri atau menarik diri nih kalau aku lihat ya, kayak udah nggak mau terlalu sibuk dengan hingar-bingar entah ini dunia sosialita kalian, pertemanan, atau hal-hal yang nggak penting. Kemudian sini ada Death ya, ada satu circle lama atau babak lama yang akan kalian tutup dan ingin kalian masuki ke babak baru. Jangan nanti komen galau-galau lagi kalian ya. Biasanya komen galau yang baru-baru tuh, kalau yang lama udah adem-adem aja. Oke, kita lihat lagi situasi kalian. Pas nih 3. Kemudian sini ada Queen of Cup. Apa ya, kayak ada situasi dalam diri kalian lagi ingin melebarkan sesuatu pemikiran bahwa kasih sayang itu tidak melulu tentang dia. Ya, kasih sayang itu bisa kalian berikan dalam bentuk ke keluarga, ke teman, ke siapapun yang menurut kalian berhak atau layak atau pantas untuk dapatkan kasih sayang dari kalian. Makna tentang cinta di sini banyak yang sudah mulai berubah dan bergeser ya. Ada hal-hal yang kayak kalian udah mulai masa bodoh lah. Ada cinta, syukur, bonus. Nggak ada ya nggak apa-apa, masih bisa melewatin, masih bisa menikmatin kebahagiaan tersebut ya. Kemudian di sini ada Page of Pentacles, rencana baru, planning baru, awal baru. Mungkin banyak di antara kalian yang pingin entah udah bosan kerja, jenuh, pingin punya usaha sendiri ya, atau pingin melakukan hal-hal di mana bisa meningkatkan atau menambah pundi-pundi keuangan kalian, entah ini deposito uang, tabungan ya, atau tabungan-tabungan lainnya. Kemudian ada Judgment. Judgment di sini kalau aku lihat nih dia ya, Judgment ini tentang legalitas, tujuan akhir, final decision. Artinya mungkin ada final decision yang sudah kalian buat. Ini yang mungkin menjadi resolusi kalian di 2024, bahwa ada sesuatu yang memang kalian yakini jika itu tidak untuk kalian maka jangan dipaksakan. Seperti itu ya. Kalau kalian yang sudah di posisi ini bagus, tapi kalau yang belum ya mungkin ini akan berjalan on the way sooner ya. Bisa jadi memasuki pertengahan tahun kalian sudah merasakan hal-hal tersebut ya. Karena aku lihat ada titik jenuh dari satu situasi kepada diri kalian, kayak kok gini-gini aja ya. Ini kalau nggak melakukan satu loncatan, ini nggak akan ada perubahan. Nah disitulah ada teguran, ada benturan, di mana akhirnya kalian melakukan pergerakan-pergerakan atau action-action tadi, ya. Atau maaf deck kalian di sini ada The Sun. Wah, suka aku dengan kartu The Sun. The Sun menggambarkan tentang banyak nih blessing, new beginning, rezeki mampir. Ini banyak hal-hal yang akan datang ke dalam diri kalian tanpa kalian sangka dan tanpa kalian duga. Ini adalah proses di mana kalian melepaskan sesuatu di 2023. Ya,
Bagus sih energi kalian. Kita lihat pesan semestanya buat kalian ya. Kita lihat dari ini dulu. Kemarin kan harusnya tanggal 27 ya full moon. Aku kan nggak reading. Jadi sekarang aku gabung ya. Aku masukin dulu pesan full moon kemarin ya. Oh iya, kalian yang lama-lama mungkin kalian masih ingat sama Nying Nying. Nying Nying adalah kucing kesayanganku yang menyebalkan. Kemarin tanggal 26 dia kasih aku hadiah Natal, yaitu anak 3 ekor, jantan semua lagi. Udah jadi bapak si Nying Nying ai. Oke, di sini pesannya ada communication is key ya. Tuh dia. Setiap permasalahan, setiap apapun ya yang kalian hadapi, jangan kebiasaan mendiami. Jangan kebiasaan tarsok-tarsok ya. Kunci dari segala sesuatu permasalahan untuk bisa terbuka, untuk bisa tahu, untuk bisa mengerti, apalagi tentang validasi. Kuncinya adalah komunikasi. Bicarakan. Jangan diam-diam aja ya, karena nggak enak, nanti takut begini, takut begitu. Jangan pernah takut ya, kalau dia memang tercipta, seseorang, sesuatu bahkan ya, memang dihadirkan, diciptakan itu untuk kamu, rezekinya ke kamu. Kamu mau bicarakan seperti apapun ya, itu adalah jalan keluar. Kalau kamu takut, aduh nanti aku kalau mau bicarakan sesuatu, nanti ujung-ujungnya marah, nanti ujung-ujungnya bubar, ujung-ujungnya putus. Gak berani, akhirnya kalian memendam itu sendiri. Jadi jangan takut untuk menyampaikan. Jangan membahas tentang cinta aja. Misalnya di pekerjaan juga, ada yang gak nyaman, ada yang perlu kamu sampaikan. Ini kok begini ya, ini kok begitu ya, gitu. Jangan diam, tapi ujung-ujungnya kamu menekan perasaan sendiri. Itu pesannya ya. Kemudian ada you and your loved one are safe. Nih, kamu dan seseorang yang kamu cintai lagi dijaga ya. Jadi kalaupun dijaga, belum tentu mungkin dijaga itu harus bersatu, tidak. Bisa jadi hati kamu lagi dijaga, hati dia lagi dijaga ya, untuk kurun waktu tertentu baru disatukan lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin kamu sama seseorang yang mungkin sekarang memang nggak ada masalah ya, kamu sama dia satu sama lain dijaga oleh semesta hubungannya. Ataupun kalau ya memang kan banyak nih dalam readingan aku third party. Kenapa mungkin terjadi pemisahan ya, berarti memang semesta lagi menjaga kamu dan menjaga yang di sana. Makanya harus dilepaskan. Seperti itu ya. Jadi jangan selalu merasa bahwa apa yang kamu harapkan harus kamu dapatkan, seperti itu. Tujuan hidup, misi jiwa dalam hidup harus kalian pahami ya. Masalah soulmate, masalah sandaran hati, teman hidup sampai tua, itu bonus dalam hidup ini. Ingat, kembali ke atas tetap sendiri ya. Kemudian ada your hard work is paying off. Nih, kerja keras kamu akan terbayarkan. Apa yang sedang kalian kerjakan kemarin, yang mungkin saja belum terlihat gambarannya, ini sebentar lagi akan membuahkan hasil ya. Atau kalau kamu mau bekerja keras, atau kamu mau melakukan sesuatu dengan upaya kamu, tidak hanya berpangku tangan, kamu harus punya keyakinan bahwa apapun action kamu atau upaya kamu pasti ada hasilnya. Ya, jadi jangan berputus asa di sini pesannya. Kemudian ada you're very close to achieving your goal. Kamu udah deket nih, dikit lagi. Ya, dengan apa yang menjadi goalnya kamu, target kamu, value kamu. Ini tentang kayak ada seseorang yang berjalan menuju gerbang, udah tinggal selangkah lagi, tapi dia udah merasa lelah, menyerah, padahal gerbangnya udah mau kebuka. Nah, ini juga lagi-lagi tentang jangan berputus asa. Ya, apa yang sudah kamu lakukan tuh kayak kadang-kadang kamu ngerasa di titik cobaan, kenapa sih kok kayak nggak membuahkan hasil, akhirnya kamu tinggalkan. Begitu kamu tinggalkan, ternyata itu malah membuahkan hasil, akhirnya nyesel. Jadi ibaratnya kalau melakukan sesuatu tuh jangan tanggung-tanggung ya, tuntaskan dulu sampai setuntas-tuntasnya. Mencari validasi, cari validasi sedapat-dapatnya. Begitu sudah dapat, sudah tahu, ya udah berarti oh ini memang masih bisa dipertahankan, ini memang udah harus jadi tinggalkan, ya berarti baru kamu melakukan suatu tindakan seperti itu. Lebih kepada jangan banyak menyerah sih di sini pesan kalian. Ya, kemudian di sini ada bottom of the deck ya, the energy is gaining momentum ya. Ini ada energi new beginning dalam diri kalian. Ini ada warna cakra mahkota, berarti
pemikiran kalian sudah mulai beranjak atau meningkat ke arah yang positif. Ya, kalian memandang sudut pandang atau melihat luas dunia itu dari kacamata kalian, bukan seperti kacamata kuda yang hanya melihat dari satu sudut, tapi kalian bisa melihat dari banyak situasi. Nah, disitulah ada pembelajaran-pembelajaran yang nantinya akan kalian petik. Oke, kita lihat ada pesan semesta apa lagi buat kalian. Wah. Oke, di sini ada bold ya. Ada unleash your adventure side, take a risk and be daring ya. Ini tentang harus berani mengambil resiko ya. Ada sesuatu yang harus kalian garis tebalkan dalam kehidupan kalian tentang ketegasan. Tebal itu artinya tegas, keberanian, loyalty dalam diri kalian harus kalian tonjolkan. Jangan takut untuk bersaing, jangan takut, jangan minder, jangan rendah diri ya. Setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan. Dari kelebihan apa yang bisa kalian manfaatkan, dari kekurangan kalian apa yang bisa kalian tonjolkan. Seperti itu. So, jadi diri sendiri dan jangan suka membanding-bandingkan antara kamu dengan orang lain ya. Bisa jadi orang yang kamu banding-bandingkan belum tentu kehidupannya seperti tersebut. Kemudian ada fertility, di sini ada it is the perfect time for you to start new project, access new idea and give birth to new condition. Ini waktu yang baik ya untuk kalian melakukan hal-hal baru, misalnya project baru, misalnya apa nih, ide-ide kreativitas kalian yang baru ya. Lahirkan semuanya dengan kondisi-kondisi yang kalian tentukan sendiri. Saatnya meluangkan waktu untuk entah ini melanjutkan hobi kalian atau apa sih yang menjadi kesenangan kalian. Nah, di sini ada energi healing ketika kalian melakukan hal tersebut. New project juga mungkin, jangan stuck dengan apa yang sudah kalian lakukan selama ini monoton. Ya, mungkin semakin maju, semakin ke sini, semakin ke depan, ya, makin banyak saingan kompetitor yang mungkin ide-idenya lebih bagus lagi. Jadi jangan terlalu terlena dengan yang namanya zona nyaman. Kamu bukan sekedar harus keluar dari zona nyaman, tapi menambah zona nyaman. Ya, kalau keluar tuh namanya kamu cuma berpasrah diri. Tapi kalau menambah berarti kamu kreatif orangnya. Cabut ya. Wow, High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kalian lagi punya power tinggi nih kalau yang aku lihat pesan semesta. Jangan segan-segan sharing, terutama membagi apa yang kalian miliki. Ya, kalian ini pada cocok jadi leader atau jadi orang yang dituakan. Mungkin kalian sadar nggak sih, banyak orang-orang yang di sekitar kalian tuh rasanya nyaman kalau sama kalian kayak ngobrol sama orang yang lebih tua, minta nasihat atau minta pendapat tuh kayak asik aja. Berarti memang di dalam diri kalian ada jiwa High Priestess. Ya, kalian tuh dimana bisa membuat orang lain tuh teduh ketika berada dekat sama kalian. Kelebihan kalian tuh. Jadi harus kalian manfaatin. Jangan takut membagi ilmu ya, karena kalau kalian bagi ilmu tuh nggak rugi, yang ada kamu malah akan bertambah berkembang seperti itu. Ada kan orang yang pelit ilmu tuh nggak mau ngasih tahu, nanti dia lebih maju. Salah. Padahal ketika kamu membagi ilmu itu ibaratnya ya kamu lagi mengembangkan diri. Ya, seperti pepatah, ketika kita ngambil air di sumur, air itu kan nggak makin kering, tapi air itu semakin jernih, air itu semakin meluap lagi, ya. Oke, kemudian sini ada abundance. Prosperity. Ya sama sih, abundant ya, bahasa apa nih? Prosperity, ya, the universe is pouring its abundance out of to you, ya. Be open to receiving. Ini semesta lagi ngirim sesuatu ke kalian,
Ya, tadi jangan putus asa dan harus sabar. Kenapa? Ada sesuatu yang sedang dikirim ke kalian, tapi kalau kalian sudah nggak sabar, tiba-tiba ya sudah, itu akan hilang begitu aja, ya. Jadi universe ini lagi ingin memberikan blessing besar terhadap diri kalian, ya, dan kalian disuruh untuk menunggu dengan lapang dada dan buka diri kamu selebar-lebarnya untuk menerima hal tersebut. But kalian harus ingat, abundance itu tidak melulu tentang uang, ya. Pemahaman, deep knowing, knowledge, atau kayak teguran-teguran bahwa ada sesuatu kode dari alam semesta bahwa ini pantas, ini tidak pantas, ini baik, ini buruk. Ketika kalian bisa menentukan hal tersebut, itu akan membuat kalian juga merasa seperti diberkahi oleh keberlimpahan. Jadi keberlimpahan itu bukan semata-mata tentang material thing. Punya keluarga baik, teman baik, atau atasan baik, atau ruang lingkup kerja yang baik, itu juga merupakan rezeki, ya. Ketemu sama mami juga rezeki. Canda sayang. Kemudian di sini ada receptivity, ya, tentang allow yourself to receive, ya. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others, ya. Ikutin aja alur yang diberikan oleh semesta kepada diri kalian. Jadi diri kalian apa adanya, jangan dibuat-buat, ya. Karena di sini dari apa yang kalian dapatkan dari sini ke sini ke sini, ini meningkatkan intuisi kalian nantinya. Bahkan bukan sekadar meningkatkan, kalian bisa mengimprovisasi, ya, intuisi kalian. Ada peningkatan energi yang akan terjadi dalam diri kalian, dan jangan segan-segan lagi to ability to give to other, ya. Jadi kalaupun mendapatkan sesuatu, jangan pelit sama teman, sama lingkungan. Berbagilah cerita, berbagilah sesuatu yang bermanfaat, ya. Oke, kita lihat ada pesan semesta apa lagi buat kalian. Mari kita cekokin kalian dengan pesan semesta di tanggal 2. Aku nggak mau memulai tahun baru kalian dengan kegalauan. Besok malam kita reading hal baik, ya, yang akan datang di Januari. Kemudian sini ada poise, ya. Kalian harus berani memulai sesuatu nih dengan lapang dada, dengan berani. Biasanya selama ini takut-takut memulai sesuatu, dan kali ini ya kalian harus berani memulai itu. Walaupun hanya sekedar baru niat, baru impian. Kalau kayak niat nih pengen jadi orang kaya, takut mana mungkin dengan gajiku segini. Baru bermimpi aja udah takut, gimana mau memulai. Ibaratnya walaupun baru sekedar niat, lakukan. Jangan ada takut-takutnya. Ibarat loa itu kita nggak boleh membatasi apa yang menjadi harapan dan impian kita. Tugas kita doa aja kok, berimajinasi aja kok, nanti semesta yang bertindak, ya. Banyak klien-klien aku yang dari tahun 2022 itu mengikuti loa udah pada berhasil. Karena tadi tidak membatasi apa yang menjadi keinginan dan impiannya, ya. Kemudian sini ada ehopwood. Kalian lagi disuruh bersih-bersih, entah ini membersihkan rumah, halaman, pekarangan, atau secara spiritual kalian harus membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kalian, supaya ketika kalian membuka pintu, udara segar itu masuk. Udara segar masuk secara physically atau metafora, secara harfiah, itu kalian akan mendapatkan kesehatan, ya. Tapi kalau secara metafora, kalau kalian sudah mem-cleansing energi kalian, bersih-bersih, rezeki gampang datang, jodoh gampang datang, auranya pun terpancar bagus gitu, ya. Jadi ada yang harus kalian bersihkan, energi negatif, ya. Debu di rumah, sampah di rumah juga itu energi negatif, harus dibersihkan, ya. Oke, kemudian di sini ada the faith, tentang keyakinan. Ini dia, tadi larinya ke sini. Apa yang kalian yakini, ya sudah, yakinin aja. Ya, kalian yakin nih, misalnya kita kasih contoh tuh yang buat kalian senang pasti tentang si dia. Kalian yakin nih, ujung-ujungnya dia tetap bakal balik lagi kok ke aku. Ya, ujung-ujungnya dia tak akan bisa kalau nggak ada aku. Ya, dia bergantung sama aku. Ya sudah, yakinin aja itu. Tapi keyakinan tersebut bukan berarti membuat kalian melakukan satu yang namanya kemelekatan. Yakini, lanjutkan aktivitas kalian, biarkan semesta yang bekerja, ya. Itu. Banyak kan yang yakin tapi galau terus. Karena apa? Kemelekatannya kuat. Jatuh 2. Di sini ada yang nih, ada berkah, ada blessing lagi yang datang, ya, kepada kalian. New beginning, babak baru. Kalian harus menerima apapun yang diberikan oleh semesta, ya.
Ini hal positif ya, apapun yang diberikan semesta itu selalu positif, walaupun datangnya dalam bentuk negatif ya. Kadang-kadang dihadirkan seseorang yang menyakiti perasaan kalian atau didatangkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, bukan tentang pasangan aja. Tapi kalian harus tahu, dari hal negatif yang didatangkan itu sebenarnya akan menghasilkan sumber energi yang positif, supaya tentang pemaknaan atau pembelajaran atau yang lainnya. Jadi jangan selalu merasa bahwa sesuatu yang tidak baik itu, duh kok gini ya, akhirnya jatuhnya pada keluhan ya. Jadi kalau sesuatu datang tidak baik ya kadang-kadang terima aja, jalanin, lewatin ya, nanti suatu saat kamu akan berterima kasih pada kejadian itu gitu ay. Kemudian ada deep knowing nih dia ya, kalian akan banyak dapat pembelajaran ya, sesuatu yang dalam ya, pengetahuan, skill apapun juga. Kalau tidak dapat dari semesta maka cari ya. Mungkin skill juga kalian perlu upgrade. Kenapa? Mungkin pekerjaan kan semakin hari semakin modern. Kita jangan gaptek terus, jangan berpangku tangan dengan apa yang udah ada gitu-gitu aja circle-nya. Jadi harus mengupdate diri supaya bisa naik posisi mungkin, naik jabatan mungkin, atau pindah ke tempat yang lebih baik. Itu to the sea, ini yang kurang piknik. Silakan ke laut. Ke laut aja. Ya, kalian bisa ke laut mungkin refreshing atau sekedar bercerita ke alam bebas ya. Ini mungkin beberapa yang kurang healing atau butuh tempat healing, mungkin ke pantai adalah, ke laut adalah tempat yang bagus. Kita lihat pesan dari Wayang. Au. Oke, di sini ada Dewi Durgandini. Mendapatkan anugerah kesembuhan, ambisi tinggi yang mengakibatkan perpecahan dan kesengsaraan panjang. Itu dia ya, jadi ambisinya dibikin fleksibel atau dikasih skala supaya kalaupun jatuh nggak sakit-sakit banget gitu. Kemudian ada Dewi Drupadi. Aku suka banget sih tokoh ini. Kehidupan tidak selamanya bahagia dan sengsara. Cobaan yang beruntun pasti ada ujungnya. Sebab perlindungan Sang Hyang selalu menaungi sumpah serapah dan dendam yang dijaga karena percaya karma akan memenuhi janjinya. Itu dia, kalian harus percaya, entah kalian diperlihatkan ataupun tidak diperlihatkan, hidup kita itu adalah ada karmanya, ada karma baik, ada karma buruk ya. Kalau kalian melakukan hal baik ya kalian dapat karma baik. Begitu juga orang lain yang menyakiti kalian, jangan membalas atau mencari tahu karma dia ya. Fokus aja pada karma sendiri. Kemudian ada Gareng. Bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih, jangan memiliki jika bukan haknya. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha, namun Tuhan juga punya kuasa. Ya, sesuatu yang bukan punya kalian jangan dipaksakan untuk jadi milik kalian. Jadi lebih kepada tentang kesadaran diri. Last kita pakai pesan semesta untuk cinta. Aku ada kartu baru soalnya, ai. Kemudian di sini ada Sengkuni. Akibat buruk yang diterima karena ulah diri sendiri, dendam dan kebencian yang terpendam hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Sifat iri, dengki serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu tidak akan membawa keberkahan. Ini kalian maknai sendiri ya. Sesuatu yang kalian paksakan dengan jalan yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Bottom of the deck-nya di sini ada Prabu Pandu. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak, hadirlah sebagai penolong terhadap sesama. Tidak akan bisa lari dari karma yang telah digariskan. Waspada dan kendalikan nafsu sebelum bertindak. Akan hadir pertolongan yang telah diniatkan. Kita lihat pesan semesta untuk cinta. Aduh sebentar. Aku dapat kartu dari teman aku, The Empress 1111 by Lia. Kemarin pas Natal ke rumah dia kasih aku ini. Kita akan buka ya, kita baca pesan semesta tentang cinta untuk kalian. Aduh, masih ada kartunya nempel. Masih ada gak sih? Kotaknya lengket ay. Sudah. Sorry. Nanti aku tag dia nih.
Tapi kalian bisa follow ya. Dia ada di TikTok. Dia nggak aktif di YouTube. Dia aktifnya di TikTok. Bacaannya intuitif juga ya. Kalian bisa lihat dan follow dia. Namanya The Empress 1111. Jargonnya dia baby aku. Kalau aku kan ai aku. Mami centil banget tahun baru ya. Aku nggak sabar sebenarnya mau bacain cinta-cintaan buat kalian, tapi ya sudahlah, kita tahan dulu. Transformasi, pesan cinta buat kalian nih ya. Rebirth, long journey, awareness ya. Transformasi ini akan terjadi yang namanya perubahan atau transformasi dalam diri kalian atau dalam hubungan kalian. Ada hubungan yang akan diperbaiki lagi, rebirth ya. Dan ada long journey, artinya masih ada pertualangan panjang atau perjalanan panjang untuk urusan cintaan kalian, percintaan kalian. Nanti kalian yang rasakan, bisa jadi panjangnya ya hubungan kamu yang panjang, long journey. Atau ya long journey ini bisa saja grafiknya masih naik turun, tapi dalam posisi semakin kesini semakin bertransformasi ya. Kemudian kebalik. Celebration, party, reception, invitation. Sepertinya bakal ada reunian nih buat kalian. Sepertinya akan ada undangan atau ajakan bertemu. Ya, mungkin ada yang reunian tapi ada juga yang bertemu orang baru sih kalau aku lihat di sini ya. Karena di sini mungkin ada seseorang yang tertarik sama kalian. Nanti mungkin bisa jadi bertemunya nggak tahu di satu acara tertentu, party, ya, entah kondangan, entah meeting, entah workshop, seminar, atau hanya kumpul-kumpul pertemanan juga bisa ya. Kemudian di sini ada apa ini? Disagreement ya, disagree tentang not approve, family background, value, situation. Sepertinya kalian harus menyadari satu hal. Ya, ini pesan cintanya agak keras. Sesuatu yang sudah kalian lihat di awal, ya, ketika menjalin satu hubungan. Misalnya, family background. Misalnya kamu sudah tahu keluarganya tidak memberi restu atau ada trust issue yang terlalu mempengaruhi dalam hubungan keluarga dia kepada diri dia, terhadap kamu, terhadap hubungan kamu, cepat-cepat tinggalin ya. Banyak kan kejadian-kejadian yang tidak akur misalnya, atau gara-gara tidak restu hubungannya begini begitu, akhirnya dia lebih memilih keluarganya. Itu kode dari semesta dari awal. Kalau sudah melihat gejala-gejala gitu, lepaskan. Atau melihat gejala bahwa dia punya pasangan, dia ada hal ini, hal itu di belakang kalian, segera cut off, putuskan pakai gunting nih ya. Value juga ya, situasinya, apapun situasinya ketika kamu bertemu sama seseorang ya, seseorang yang baru atau seseorang yang lama ingin menjalin hubungan lagi, kalau ada hal-hal yang tidak mungkin bisa untuk dipersatukan, jangan dipaksakan, lepaskan langsung. Itu aja. Perbedaan agama juga salah satunya. Ya, kalau perbedaan LDR antara luar negeri sama dalam itu nasib-nasiban. Kalau ada yang mau dicoba, karena ada juga yang beruntung. Walaupun banyak yang nggak berhasil LDR sama yang ada di luar sana. Tapi setidaknya itu masih ada peluang selama kamu tahu bibit bobot bebet dia. Tapi kalau yang sudah sama-sama di dalam negeri, di dalam kota, sudah melihat banyak rintangan, halangan, hambatan yang seperti itu, yang ketidakmungkinannya besar banget, yang kemungkinannya tipis kayak kulit ari atau kayak kulit bawang ya, langsung tinggalkan, jangan memaksakan. Nanti semesta akan melakukan suatu perubahan. Memang itu adalah miracle, tapi kalau kalian bisa realita atau logika, sesuatu yang tidak mungkin jangan dipaksakan ya. Salah satunya contohnya agama atau orang tua, atau misalnya adat istiadat ya, kultur yang nggak bisa, adat ini nggak bisa sama ini, suku ini nggak bisa sama ini, misalnya boru ini nggak bisa sama boru itu, jangan dipaksakan, kalian capek nanti, gitu aja. Cari yang easy yang gampang-gampang aja ya, jangan terlalu banyak pertualangan atau mencari tantangan. 2024 ini tahun kalian buat rehat loh ya, istirahat dari lelah hingar-bingarnya dunia cinta dengan si bagong-bagong itu. Satu lagi, ada di sini ada blindfold ya, tentang doubt, denial, delaying, crossroad, tentang persimpangan nih. Ya, ini juga tentang keputusan yang harus kalian lakukan. Jangan ragu-ragu, jangan melakukan penolakan-penolakan tuh tadi. Tentang sesuatu yang sudah terlihat, jangan gini. Nggak apa-apa, nanti juga berubah. Nanti juga dengan kasih sayang yang kuberikan sepenuh-penuhnya, dia pasti akan lebih memilih aku, akan lebih baik. Enggak, jangan kayak gitu. Langsung dari awal putusin, tegasin gitu ya.
Jangan berada di persimpangan, nggak tahu arah tujuan kalian. Tenggelam nanti kalian, ai aku. Jangan menunda keputusan juga, delayingnya juga jangan dilakukan. Ya, itu pesan cinta buat kalian. Bottom of the deck ya, di sini ada fire sign, mungkin di sini banyak sekali yang akan apa ya, kalau aku lihat di tahun 2024 ini untuk fire sign ada tanda-tanda khusus ya, menahan emosional. Kalau kalian sedang bermasalah atau lagi berkonflik sama pasangan, jangan terlalu berapi-api. Ini akan sangat berpengaruh buat kalian. Nantinya akan jadi konflik yang semakin besar. Seperti itu. Ini energi fire sign kuat banget di pesan semesta ini. Leo, Sagittarius, Aries, untuk menjaga emosional atau anger management kalian. Ini dia pesan cinta dari kartu tarotnya The Empress. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye,